Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji. Ini kan Pak Haji ibaratnya sudah sukses, ya kan? Mobil sudah punya, polisi juga udah perwira, istri juga bidan punya klinik, anak dokter. Tapi kenapa kok masih semangat menjalankan bisnis PT BES ini? Gimana Pak Haji? Motivasinya Pak Haji apa ini? Kok masih semangat banget mengerjakan bisnis PT BES? Terima kasih Mas Fajar, Masya Allah. Jadi gini Mas Fajar, hidup ini bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sebatas hidup, kerak di hutan juga hidup. Ya. Kerja juga bukan sebatas kerja. Kalau hanya sebatas kerja, kerbau di sawah juga kerja. Yang jadi pikir kita, umat ini sekarang sedang sakit. Mencari pekerjaan sulit. Ya enggak? Kemudian kesulitan di mana-mana. Orang yang punya risau, pikir umat, bagaimana umat ini dipikirkan seperti halnya Rasulullah. Rasulullah makhluk yang paling mulia. Sebelum dia menghadap Allah, yang dipikirkan ini ummati. Bagaimana umatku nanti? Kerisauan baginda Rasulullah kepada umat harus ditularkan kepada umat ini yang mau peduli. Hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi bagaimana orang lain juga bisa sukses. Kita ajak sukses. Orang tua bisa dikatakan sukses, manakala menjadikan anak-anaknya sukses. Tapi dengan ikhtiar, bukan dengan berpasrah lana. Sebagai orang yang dibekali akalan, akal pikiran, kita dituntut oleh Allah, apalah ta'kilun. Apa kamu gak punya akal? Lihat bagaimana baginda Rasulullah dan para sahabat tidak punya modal, hijrah ke Madinah, ditinggalkan semua harta bendanya, tapi modal dia keyakinan kepada Allah besar. Pikir risau umat, bagaimana orang-orang di Madinah mendapatkan hidayah agama, berkah hidup di dunia dan akhiratnya. Ditinggalkan tanpa modal, tapi dengan keyakinan yang maksimal kepada Allah. Yakin Allahul Khaliq, Allahul Malik, Allahul Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan kita rizki. Maka Allah jadikan berjaya semua para sahabat dan baginda Rasulullah di kota Madinah tanpa modal. Tanpa modal, hanya keyakinan kepada Allah. Lalu di mana keyakinan kita kepada Allah? Ini yang hilang dari umat. Yakinnya kurang. Sehingga mereka senantiasa ragu-ragu. Ingat, baginda Rasulullah ingatkan, ana inda abdi zonni bi. Allah bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita merasa nggak mampu, kita akan nggak mampu. Kalau kita merasa nggak bisa, kita akan nggak bisa. Orang-orang yang ikhtiar, Allah akan ganti al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jerih payah usaha kita. Maka walaupun kita sudah perwira, walaupun kita sudah kaya, saudara kita perlu bantuan dari kita. Bukan egois memikirkan diri kita sendiri atau keluarga kita. Bukan hanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi amanah Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah. Jadi ngajak kepada kebaikan. Apa kita ngajak orang terbebas dari hutang dan riba? Itu keburukan. Lalu itu diskreditkan sebagai bentuk penipuan. Masya Allah, tabarakallah. Kepada Allah kita serahkan. Tugas kita menyampaikan. Hidayah urusan Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang ingin ikhtiar, mencari keridhaan Allah, berbisnis, berusaha, luruskan niat semata-mata mencari ridho Allah. Agar umat ini bisa berangkat haji ke Baitullah bersama keluarga. Semuanya. Agar umat ini bisa bersedekah. Ya, agar umat ini bisa berinfak, agar umat ini bisa mulia. Betulkan keyakinannya kepada Allah, betulkan yakinnya kepada Allah, ikhtiarkan maksimal. Allah tidak akan mengingkari janji. Janji Allah pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari pagi. Terima kasih. Masalah tabarakallah, luar biasa ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, intinya kita kerja di PT BES itu ikhtiar, terus prospek, presentasi, hasil serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.